Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, Masjid Nurul Hidayah tetap menjalankan sholat Idul Adha. Ini malam takbiran kita di Masjid Nurul Hidayah. Besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama Ustadz Khalik Anwar dan bilanya Ustadz Naya. Oke, kita takbiran dulu. Hari ini kita lagi takbiran di Masjid Nurul Hidayah sama besok ada sapi di Masjid Nurul Hidayah. Ini belum selesai. Woi. Besok ada sapi di Masjid Nurul Hidayah sama kambing. Nurul Hidayah. Oke. Malam ini kita takbiran, besok kita sholat Idul Adha. Oh ya udah. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa nonton videonya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Di tempat saya masih tetap menjalankan sholat Idul Adha dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya lagi siap-siap habis mandi, memakai baju koko buat berangkat. Nanti kita lihat suasana Idul Adha di tempat saya seperti apa. Saya videokan dari berangkat ke rumah sampai dengan suasana dan situasi di MNH atau Masjid Nurul Hidayah dekat tempat saya tinggal. Jangan lupa protokol kesehatan yang dianjurkan oleh aturan PPMKM, gunakan masker double, yang medis dan yang bahan. Jangan lupa ya teman-teman, di masa PPMKM ini setelah berdoa jangan lupa lakukan proses ikhtiar agar kita tidak kena COVID-19. Lanjutin terus videonya. Saya mau jalan ke Masjid Nurul Hidayah. Oke, kita berangkat ke masjid. Iya teman-teman, ini adalah jalan utama, Jalan Kampung Rawa Barat, tempat saya tinggal. Biasanya kalau nggak ada corona, Lebaran pada biasanya Idul Adha itu paling rame dibandingkan sholat Idul Fitri. Ini aja kelihatan sampai sini jamaah masih jarang-jarang karena banyak yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Biasanya panitia masjid itu pasang tenda di daerah sini buat jamaah ibu-ibu. Karena kondisinya seperti ini, jadi ya ala kadarnya kayak gini, jamaahnya pun nggak terlalu banyak. Dan pihak masjid pun sudah menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan masker, hand sanitizer, dan memberikan himbauan di saat mau memulai pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu dia tuh petugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati serta kami muliakan Imam dan Khotib Sholat Idul Adha 1442 Hijriah
Ustadz Falik Anwar Tolha Isfil. Kemudian yang kami hormati pula Bilal Salat Idul Adha 1442 Hijriah, Bapak Ustadz Dayat. Dan yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Burhanuddin beserta staf dan jajarannya, dan seluruh jamaah sholat Idul Adha 1442 Hijriah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan kenikmatan hingga hari ini, sehingga kita semua masih dapat berkumpul dalam melaksanakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah di Masjid Nurul Hidayah. Kemudian salawat sering salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai pula kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, izinkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan pembacaan salat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, dan juga sambutan dari Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Hidayah. Untuk acara pertama, kami awali dengan Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadinya wa lakul niyatin salihah wa ila hadwatin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah sekaligus sambutan dari Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Hidayah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Imran Fazli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, amma ba'd. Yang terhormat Imam dan Khatib Salat Idul Adha Masjid Nurul Hidayah 1442 Hijriah, Bapak Ustadz Falik Anwar Isfil. Yang kami hormati pula Bilal Salat Idul Adha Masjid Nurul Hidayah 1442 Hijriah, Bapak Ustadz Dayat. Yang kami hormati pula Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Burhanuddin beserta staf dan jajarannya, serta Ketua Panitia beserta jajarannya Kurban 1442 Hijriah, dan seluruh para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama
marilah sama-sama kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, pagi yang penuh manfaat ini, kita masih bisa tetap bermuajahah yang insya Allah dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan wasilah, diberikan rahmat serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, beserta kepada kita para pengikutnya yang insya Allah kelak di yaumil qiyamah diberikan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya mewakili Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Hidayah beserta panitia kurban Masjid Jami' Nurul Hidayah tahun 1442 Hijriah menyampaikan laporan dalam rangka penerimaan juga penyaluran hewan kurban yang akan dilaksanakan di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Pada tahun ini panitia kurban Masjid Jami' Nurul Hidayah 1442 Hijriah menerima hewan kurban sebanyak 14 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Kami ulangi sekali lagi, panitia kurban pada tahun ini menerima hewan kurban daripada pengkurban yang bertempat dari masyarakat umum juga warga Kampung Rawa Barat sebanyak 14 ekor kambing dan 1 ekor sapi, yang mana akan dilaksanakan pemotongan penyembelihan hewan kurban Masjid Jami' Nurul Hidayah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini, tepatnya pada jam 9 pagi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan keyakinannya juga kepercayaannya untuk menitipkan hewan kurbannya yang dilaksanakan pada tahun ini pada panitia kurban Masjid Jami' Nurul Hidayah. Dan memohon maaf juga kami sampaikan kepada seluruh para jamaah apabila dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini dimulai dari tadi malam sampai dengan nanti selesainya pada waktu pemotongan, dalam pelaksanaannya banyak kekurangan dalam setiap maupun apapun yang dilakukan, kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami juga menghimbau terus ketika pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung untuk para jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker mulai sebelum dari pelaksanaan sholat Idul Adha dilangsungkan sampai dengan nanti setelah sholat Idul Adha diselesaikan secara bersama-sama. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1442 Hijriah semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini COVID-19 yang sedang berlangsung di negeri kita tercinta semoga segera berlangsung, segera pergi dan melangsungkan kehidupannya daripada virus COVID-19 ini berakhir di Indonesia. Dan kita doakan juga bagi para jamaah yang sedang melangsungkan ibadah haji, umat muslim seiman dan setakwa dari berbagai negara, kita doakan semoga mereka yang sedang melangsungkan ibadah hajinya di Mekah Al-Mukarramah dan yang lainnya diberikan kesehatan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu ilayya wa ilaikum ajma'in. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan
sambutan dari Ketua DKM Masjid Nur Hidayah sekaligus Ketua Panitia Kurban Masjid Nur Hidayah yang disampaikan oleh Saudara Imron Fazli. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan Sholat Idul Adha 1442 Hijriah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dayat. Dan akhir kata, saya selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan Sholat Idul Adha pada pagi hari ini tidak berkenan di hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bilal dipersilakan. As-salatu sunnatan li'idul adha raqadaini jami'atu rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Butuh Allah. Kita kurban karena kita butuh surganya Allah. Kita kurban, kita karena pengen dekat sama Allah. Makanya kita diperingatkan dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban maksudnya tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan kedua, apa sih takwa itu? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apakah dari sekian banyak umat muslim semuanya menjalankan perintah Allah? Dari sekian kita pakai peci haji, dari sekian kita pakai songkok nasional, apakah kita ada yang ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian dalam sejarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata kalau kita tilik lebih jauh, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Kemudian doa ini diijabah sama Allah. Padahal kalau kita tilik lebih jauh sebelum semesta ini diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, laula kama khalaqtul afla. Dalam kitab I'anatul Talibin ini tercatat. Dalam kitab Fihi Mafi Maulana Jalaluddin Rumi ini juga tercatat. Jikalau engkau tidak ada ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam raya. Maka Allah menciptakan skenario. Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solihin, keturunannya soleh semua. Maka dalam tradisi Kualia ada 4 yang masyhur. Yang pertama ada yang disebut wali aktob, wali kutub. Siapa wali aktob? Apa itu fungsinya? Wali aktob itu fungsinya jaga dunia. Siapakah tokohnya? Yang pertama Syekh Abdul Qadir
bin Abi Soleh Al-Jilani, turunannya Sayyidah Fatimah, turunannya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Yang kedua ada namanya Sayyid Ahmad bin Ali Ar-Rifai Al-Kabir. Ada kitabnya namanya Halah Haqiqatul Ma'rifah Ma'allah. Kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai, orang kalau iman yang gak kuat gak bakal selamat. Nabi Ibrahim kalau iman yang gak kuat, dia tidak akan lolos ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Siapakah Sayyid Ahmad Al-Badawi? Yang menciptakan sholawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar. Itu sholawatannya wali kutub, makanya langsung nancap. Ada lagi namanya Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua ada namanya Wali Abdal. Wali Abdal itu wali apa? Wali benua Asia ada walinya, benua Afrika ada walinya, benua Eropa ada walinya, meskipun kelihatannya kafir sama kita. Yang ketiga ada wali autad. Wali autad itu apa? Wali daerah. Daerah Jombang ada walinya. Daerah apa ada walinya. Yang terakhir ada namanya wali ghaus. Kalau wali ghaus beda dengan wali kutub, beda dengan wali abdal, beda dengan wali autad. Wali ghaus dimatikan, mati, ada lagi hidup walinya. Satu-satunya di Mekah, satu-satunya ada di Makkatul Mukarramah, ada di Ka'bah. Maka kemudian doanya Nabi Ibrahim ini diijabah sama Allah, semuanya senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian kisah, kalau Idul Adha itu pasti ngomonginnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam. Ada lagi catatan Allah di surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fatainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Pengen punya anak, dicap mandul, enggak hamil, sekalinya punya anak disuruh disembelih, nggak ada yang kuat. Makanya cobaan ini untuk Nabi, kalau untuk kita nggak bakal kuat. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jumhur ulama sepakat ini domba yang segar, bukan unta. Dan kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dari kisah Ibrahim, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kiranya kita patut mengambil 3 pesan dari pelajaran itu. Pertama, totalitas kepatuhan kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim kalau nggak total, digodanya macam-macam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iblis itu paling suka ngegoda sesuatu yang kelihatannya baik. Contoh, datang ke masjid pakai sorban, pakai peci, pakai sarung,
keren bajunya, digoda hatinya. Dia, sembahlah pakaianmu, sembahlah pakaianmu, sembahlah pakaian. Ini iblis. Jadi nyerempet-nyerempet sesuatu yang baik. Makanya kenapa kemudian takwa itu ada di mana? Totalitas patuh kepada Allah ada di mana ketakwaan itu? Takwa itu ada dalam lubuk hati kita. Bener gak kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan kita nyembah istri kita, pengen dicintai sama istri, pakai pakaian bagus, pakai minyak wangi yang keren, Allahnya hilang, bukan takwa, dan lain-lain. Ada lagi totalitas. Kita singgung sebentar, ada kitab menarik Said Ahmad Ar-Rifai, Wali Kutub. Beliau bab pertama temanya tentang as-sabilu ilal iman. Jadi satu kitab isinya membahas hadis-hadis Nabi. Said Ahmad Ar-Rifai ini ngalamin ngaji sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengangkat Said Ahmad Ar-Rifai sebagai tokoh. Kenapa? Biar Said Ahmad Ar-Rifai dibesarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam hadis itu Said Ahmad Ar-Rifai mengutip hadis Nabi. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan apa? Orang yang pengen merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Zaq, merasakan. Zauq, kalau orang kuliah pasti tahu, atau yang ngaji tasawuf pasti tahu. Zauq adanya di mana? Di hati. Maka iman adanya di hati. Pakaian bagus atau tidak, pasti ada Allah. Mau pakaian bagus, mau pakaian jelek, pasti ada Allah. Mau di rumah ada opor ayam atau tidak, pasti ada Allah. Inilah mendapatkan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya bagaimana? Man radiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kalau Allah sebagai Tuhannya, syaratnya satu, la ilaha illallah. Tiada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau dulu berhala ada bentuknya, maka Nabi Muhammad dakwanya apa? Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Kita ada nggak berhala? Nggak kelihatan. Digodanya betul-betul hati kita. Mau sholat digoda sama HP kita. Mau sholat anak kita menggoda diri kita. Mau sholat dan lain-lain kita digoda oleh tetek bengek aksesoris yang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Pertanyaannya kemudian, apa sih ridho itu? Wah, luar biasa. Kalau kita bahas ridho, kita tidak cukup 1 jam dalam mimbar khutbah Idul Adha ini. Intinya adalah ridho itu puas dikondisikan apa saja sama Allah. Dikasih corona, makasih Allah, mudah-mudahan saya makin dekat sama Engkau. Maka kemudian muncul doa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perlu saya bedah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Khalaqa, bukan yakhluqu, bukan ja'ala apalagi. Kalau khalaqa ini kata-kata yang manusia tidak boleh ikut campur. Apalagi bahasanya khalaqa, bukan yakhluqu. Mati dan hidup sudah ditentukan dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan corona, makin dekat kan kita sama Allah.
Allah menciptakan COVID-19, makin dekat enggak kita jujur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makin brengsek sama Allah, kalau kita makin munafik sama Rasulullah, berarti kita siap-siap tobat tiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni aku ya Allah, saya ternyata enggak kuat ya Allah, tolong kuatkan hamba ya Allah. Yang keduanya, syarat untuk mendapatkan lezatnya keimanan seperti Nabi Ibrahim, apa? Wabil islami dina. Ridho, Islam itu agama kita. Bagaimana caranya kita meridhokan Islam sebagai agama kita? Orang muslim tapi nggak pasrah sama Allah, belum muslim sejatinya itu. Maka kajian ini sebenarnya kajian pengetahuan akan Allah, makrifat kepada Allah. Kita tahu pengetahuan akan Allah. Bagaimana sih cara kita pasrah kepada Allah? Kalau kita nggak siap dikondisikan sama Allah, bagaimana kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka syarat pasrah itu apa? Rendah hati kepada Allah. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, kita mah kecil. Kecil sapi, gede mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar tidak menyombongkan sapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar tidak menyombongkan domba yang kerennya dan lain-lain. Kenapa? Karena syarat utama kita wusul sampai kepada Allah, tawadu kepada Allah. Maka dalam sholat sering saya bilang di Masjid Nurul Hidayah Mulia ini, mengapa dalam fikih pertama Allahu Akbar, yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita tidak akan menebar salam kepada yang lain kalau tidak menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadu karena Allah, diangkat derajatnya. Bisanya senyum-senyum, bisanya nunduk-nunduk, bisanya selaman-selaman. Mudah-mudahan dari itu kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita siap dikondisikan sama Allah, kita pasrah agamanya Islam, lalu untuk menggapai ajaran-ajaran baginda Nabi akan sama ridho sama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan sampai kepada ajaran Nabi kalau kita nggak siap dikondisikan Allah? Ingat, orang yang diangkat derajatnya, yang ujiannya berat. Kalau ujiannya berat, kemudian kita ridho ya Allah, kami ridho ya Allah, saya ridho ya Allah. Inilah orang-orang yang akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Nabi Muhammad paling hebat di antara nabi yang lain? Ujiannya paling berat, tapi Nabi Muhammad rela dikondisikan apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah totalitas beribadah kepada Allah, siap dikondisikan apa saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang kedua, iktibar adanya kurban adalah kemuliaan manusia. Bayangkan Nabi Ismail ketika pengen disembelih diganti sama domba, Allah nggak mau. Kenapa? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tuh hadis qudsi di awal, laula kama khalaqtul afla, jikalau engkau tidak ada ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam raya. Masa iya manusia buat korbanan? Yang otaknya paling cespleng, yang hatinya paling keren, yang ciptaan paling kerennya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ngiblat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
antar manusia jangan saling menjelekkan. Kalau saling menjelekkan berarti tidak ada Allah dalam dirinya. Kalau saling memperbaiki, dia baik, dia mah keren, dia mah bagus, dia mah bisa bagus, pokoknya saya jelek. Inilah orang-orang yang diliputi cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga adalah hakikat pengorbanan. Apa sih hakikat pengorbanan? Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam tradisi ilmu agama, jadi kalau fikih itu larinya ke akal, ada lagi tasawuf sir, larinya ke batin, ke hati. Kalau kajiannya Syekh Abdul Qadir, ini larinya ke hati. Kajiannya Imam Ghazali, kajiannya ke hati. Apa katanya? Orang tingkatan paling tinggi adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru muncul qanaah, baru muncul apa baik dikondisikan sama Allah terima kalau dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah intinya perlunya kita menyembelih ego kebinatangan yang ada dalam diri kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Videonya gue percepat lagi. Selesai khotib menyampaikan khutbahnya, kita langsung ke proses briefing dengan teman-teman Risnu. Alhamdulillah, kambingnya ada 14, sapinya ada 1. Ya. Dadanya ada dokumen RT. Terus kemarin juga apapun yang segala kebutuhannya kayak plastik dan sebagainya sudah dibeliin sama Bang Alam sama Bang Abi ya. Kemarin pagi ya Bang Abi ya. Dia udah kemarin pas mau beliin. Gitu. Jadi kita langsung saksi saja. Yang pertama, Bang Pai libur kan ya? Iya. Iya, libur. Iya, mau ngambil gambar aja. Nih, lo diajak ngomong. Kita langsung aja nih ya. Ya, lanjut langsung. Tugas yang udah-udah, berarti kan yang pertama ditujuin yang milangin kepala. 1, keduanya yang milangin pesanan yang hewan kurbannya. Ya, ketiga, yang kita nanti kerjasama tetap dari kita yang dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Idul Adha tahun ini 1442 Hijriah, Masjid Nurul Hidayah siap melaksanakannya dengan catatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Di samping saya ada panitia pelaksana. Ada berapa ekor sapi yang kita terima? Satu. Dan ada berapa ekor kambing? Hai guys. 14 ekor. Alhamdulillah. Sekarang kita lagi prepare di sana. Sudah disiapkan perlengkapannya. Ini dia area tempat potong hewan kurban yang sudah ditentukan oleh panitia. Ada di belakang rumah Ibu Beda. Di sampingnya sana adalah tempat hewan kurban yang masih hidup, yang siap mengantri untuk disembeli sambil menunggu pemilik hewan kurbannya datang untuk menyaksikan hewan kurbannya disembeli. Dan di berikutnya di sini ada tempat penyesetan kulit untuk kambing atau domba. Di sini nanti kambing dan dombanya diseset untuk dipilah antara kepala, kulit, dan isi perutnya. Nanti kalau udah selesai, si kambing-kambing ini dan si sapi tadi akan dibawa ke depan untuk dicaca dan dipilah lagi antara daging dan tulangnya untuk dibagikan ke
warga area masjid dan sekitarnya. Itu dia area pemotongan yang sudah disiapkan oleh panitia dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan meminimalisir grumun ya. Nah, ini dia teman-teman proses penyembelihan hewan oleh jagal kita Bapak Buyung, biasanya akrab kita panggil, atau Bapak Muhammad Soleh, jagal kita di Kampung Rawa Barat. Ini kambing yang pertama kita potong. Di belakang ada pemiliknya yang sedang menyaksikan hewan kurbannya sedang disembelih. Nanti setelah video ini kita akan lihat ada penyembelihan sapi, 1 ekor sapi. Alhamdulillah tahun ini masih ada yang kurban sapi. Di area kami banyak masjid-masjid yang tidak menjalankan, bahkan tidak melaksanakan salat Idul Adha karena alasan COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan penuh keyakinan dan istiqomah proses ikhtiar menggunakan masker di masjid, disinfektan dan hand sanitizer kami siapkan. Kami tetap menjalankan sebagai ungkapan rasa takwa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia proses pemotongan sapinya, teman-teman. Memang banyak orang yang membantu karena karakter sapinya emosian. Karakter sapinya agak mudah marah, ngeberontak mulu. Jadi akhirnya ini lagi dikasih instruksi sama Bapak Muhammad Soleh atau Pak Buyung untuk mengikat kakinya, memegang ekor, kepalanya, dan area-area yang memungkinkan si sapi untuk ngeberontak. Itu aja informasi dari kami. Terima kasih sudah nonton videonya sampai kelar. Semoga bermanfaat dan bisa jadi kenangan buat warga Kampung Rawa Barat khususnya. Thank you teman-teman. Jangan lupa nonton video-video berikutnya, aktivitas, kegiatan, review, touring, apapun lah itu, tergantung mood gue. Kalau gue mau bikin video ya gue buat. Kalau nggak mau ya nggak buat. Ini dia prosesnya. Sapinya masih ngamuk-ngamuk dikit. Oke, thank you teman-teman. Enjoy my video. Silakan tonton videonya saat penyembelihan sapi kurban Masjid Nur Hidayah 1442 Hijriah disembelih. Nanti di video akhir gue lampirkan foto-foto kebersamaan kita saat mengurus daging hewan kurban tahun ini 1442 Hijriah. Thank you teman-teman dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede ora. Nah, itu ki. Ton, injak aja ke bawah, Ton.